adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita memulakan sel, mari kita semua lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Terima kasih juga atas kesempatan untuk mengikuti sel kanak-kanak atas talian pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulakan sel, kami berdoa agar Engkau terus menyertai dan memimpin kami dari awal, pertengahan, sehingga selesainya sel. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk pemecahan ais kita pada hari ini, kita akan main Haiwan Apakah Itu? Macam mana memain? Senang saja. Mula-mula kakak akan buat satu aksi. Lepas itu, ada haiwan di sebelah kakak yang akan muncul. Kakak bagi 5 saat untuk adik-adik pilih haiwan apakah yang melakukan aksi tersebut. Senang kan? Kita coba ya. Ready? Haiwan apakah ini? Haiwan ini adalah kucing. Wow, senang kan? Kita coba yang betul-betul lah nih kali. Haiwan apakah ini? Jawabannya adalah gajah. Wow, pandainya dijawab. Oke, kita coba lagi ya. Haiwan apakah ini? Jawabannya adalah ular. Wow, macam susah sedikit kan? Tidak apa. Lepas nih kakak bagi yang senang. Haiwan apakah ini? Haiwan apakah ini? Singa. Wow. Oke, kita coba yang paling terakhir, oke? Haiwan apakah ini? Haiwan ini adalah domba ataupun biri-biri. Wow, pandainya tadi jawab semua. Mari kita beri tepukan untuk diri sendiri karena dapat menjawab. Yang tidak dapat, tidak apa. Kita boleh coba next time, oke? Oke, sampai sini saja pemecahan ais kita. Kita jumpa minggu depannya adik-adik. Bye-bye. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 sir. Semua mari bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah.
mau terus menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau mengatakan bahwa Tuhan ajar kami. Karena sesungguhnya kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau menyatakan bahwa kita mau memuji Dia sampai selama-lamanya. Mari adik-adik dengan segenap hati kita memuji Tuhan, kita mengangkat tangan kita menyembah kepada Dia. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Sekali lagi, ajar aku Tuhan. Ajar aku
segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku pujikan selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, Yesus Tuhan. Ajar aku, Yesus Tuhan. Benar ya Tuhan, ajar kami untuk terus menyembah, memuji Engkau selama-lamanya. Biarlah dalam kehidupan kami tetap meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Masanya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Yesus berkuasa untuk melakukan mujizat. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Hari ini kita mau belajar tentang siri yang baru lagi, yaitu bagaimana Yesus berkuasa atas kematian. Hari ini kita mau mendengarkan kisah tentang bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus, yaitu kepala rumah ibadah. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita ini, mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Sekali lagi kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengikuti anak-anak atas talian. Tuhan, kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti firman yang akan kami dengar. Dan Tuhan, bukan saja mengerti, tapi kami menyimpan dalam hati kami dan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengar cerita adik-adik. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu.
Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, adik-adik, begitulah cerita bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Nah, dalam cerita tadi kita dapat melihat ada seorang bapa yang sangat bersedih dan bersusah hati sebab anaknya sakit. Disebabkan hal itu, dia datang kepada Yesus dan meminta supaya Yesus menjamah anak dia dan disembuhkan. Tetapi apa yang terjadi sebelum Yesus datang kepada anaknya, ada orang datang kepada Yairus dan berkata bahwa anak dia sudah mati. Tetapi apa kata Yesus, adik-adik? Apa kata Yesus kepada Yairus? Kata Yesus, jangan takut, percaya saja. Nah, selepas itu Yesus datang kepada anak Yairus dan berkata kepada anaknya, Talita kum, yang bermaksud, anakku bangunlah. Dan apa yang terjadi? Anak Yairus pun bangkit daripada kematian. Nah, di dalam cerita ini kita dapat belajar bahwa Yesus bukan saja berkuasa untuk menyembuhkan setiap yang sakit, seperti dalam cerita minggu lalu yang kita belajar bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, tetapi Yesus juga berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, dalam cerita ini adik-adik, apa yang mustahil di mata setiap orang, di mata manusia, tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, cerita ini mengajar kepada kita bahwa dalam setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita tiada yang mustahil. Asal apa yang Yesus katakan, jangan takut tapi percaya saja. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik semua dan membuatkan adik-adik terus beriman dan percaya bahwa di dalam Tuhan tiada yang mustahil dalam kehidupan kita. Apapun juga yang kita lalui, apapun adik-adik lalui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam pembelajaran, mungkin akan rasa mustahil, ada yang mustahil dan akan putus asa, tetapi percaya bahwa Yesus berkata jangan takut tetapi percaya saja adik-adik. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita semua angkat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami dapat belajar bersama-sama bahwa Tuhan di dalam Engkau tiada yang mustahil. Kiranya Engkau memberikan kami iman dan kepercayaan Tuhan kepada Engkau, supaya dalam segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kami terus bersandar kepada Engkau sebagai Tuhan, sebagai Bapa kami yang berkuasa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa lagi minggu depan adik-adik. Bye. Hai adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Markus pasal 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Sekali lagi ya adik-adik, mari ikut sama-sama dengan kakak. Markus pasal 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Nah adik-adik, ayat ini mengingatkan kita untuk jangan takut jika kita ada masalah atau kita sakit, kita dalam kelemahan tubuh. Tetapi kita harus percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan sembuhkan kita. Oke adik-adik, jangan lupa ya hafal ayat hafalan ini. Selamat menghafal.
Hai adik-adik. Nah, masanya adalah untuk pengumuman. Nah, bagi adik-adik yang berada di rumah ataupun dimanapun, dengar baik-baik ya pengumuman kita. Nah, pengumuman kita yang pertama adalah sel kanak-kanak online akan diadakan seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik juga boleh mengikuti kami melalui saluran Facebook dan juga YouTube. Dan yang kedua adalah bagi adik-adik yang ingin menghantar video ayat hafalan adik-adik hendaklah mengantarnya kepada Kakak Elsia. Nomor telepon sudah tersedia. Bagi adik-adik juga yang ingin mengambil video ayat hafalan, adik-adik hendaklah mengambilnya secara melintang, dan video ayat hafalan adik-adik hendaklah diantar sebelum hari Kamis. Dan yang ketiga adalah, adik-adik juga perlu berdoa dan juga membaca firman Tuhan bersama dengan keluarga. Kenapa kita perlu membaca dan juga berdoa? Karena itu akan menguatkan lagi iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat adalah, bagi adik-adik yang ingin terlibat di dalam persembahan rakaman Paskah, adik-adik hendaklah berhubung dengan Kakak Elsia sebelum 16 Maret ini. Dan yang kelima, walaupun kita masih di musim Covid ini, apa yang perlu kita buat? Kita perlu menjaga kebersihan diri dan juga menjaga jarak, dan sentiasa pergi kemanapun adik-adik perlu memakai pelitup muka. Oke adik-adik, sampai sini saja pengumuman kita. Dan sebelum kita mau bersurai, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bye adik-adik, jumpa lagi di minggu hadapan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Selamat hari Minggu. God bless you all. Bye. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bye-bye. Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bye-bye. Shalom. Mazmur 37 ayat 5. Segerakan dia hidupmu kepada Tuhan
dan percaya kepadanya, dan ia akan tidak. Amin. Bye-bye. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin.